Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Manajemen Rantai Suplai, yang beranggotakan saya sendiri, Kansa Nabila, bersama dua teman saya, Hanifah Asri dan Zia An-Naufal. Baik, selanjutnya Blockbuster. Blockbuster LCC atau juga dikenal sebagai Blockbuster Video adalah penyedia layanan penyewaan film dan video game rumahan yang berbasis di Amerika. Layanan ditawarkan terutama di toko persewaan video, tapi alternatif selanjutnya termasuk DVD by email, streaming, video on demand, dan bioskop-bioskop. Perusahaan ini berkembang secara internasional sepanjang tahun 1990-an, puncaknya pada tahun 2004. Blockbuster terdiri dari 9.094 toko dan mempekerjakan sekitar 84.300 orang, 58.500 di Amerika Serikat dan 25.800 di negara lain. Blockbuster sukses besar. Pada tahun 1986, karena masalah likuiditas, Cook dipaksa untuk menyerahkan seluruh perusahaannya kepada sekelompok investor yang dipimpin oleh Wayne Huizenga. Antara 1987 dan 1993, Huizenga mengembangkan Blockbuster menjadi sukses besar. Selama periode ini, Blockbuster membuka toko di seluruh dunia dengan kecepatan sekitar setiap 24 jam. Pada 1993, Blockbuster adalah penyedia global terkemuka film di rumah dan hiburan game, dengan lebih dari 3.400 toko di seluruh Amerika, Eropa, Asia, dan Australia. Toko Blockbuster adalah fitur lingkungan di mana-mana yang tetap dibuka 365 hari setahun, umumnya dari jam 10 pagi hingga setengah malam. Pilihan barang dagangan, kualitas, dan format disesuaikan di tingkat toko untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi langganan lokal. Selanjutnya, ada apa dengan Blockbuster? Pada tahun 2000-an, Blockbuster mulai melakukan persaingan nyata di persewaan online yang sedang berkembang pada saat DVD mulai mengganti kaset. Pesaing utamanya adalah Netflix, diluncurkan pada tahun 1997, dan pada awal tahun 2004, 300 toko milik Blockbuster resmi ditutup. Mengapa bisa terjadi? CEO Blockbuster pada saat itu, John Antioco, mengutarakan bahwa mayoritas pendapatan Blockbuster didapat dari biaya denda. Ketika layanan internet sudah mulai dikendali oleh konsumen pada tahun 2004, John Antioco memikirkan suatu cara untuk tetap berkembang sejalan dengan tren yang ada, yaitu memberikan layanan via online. Konsekuensinya adalah mereka harus menghapus biaya denda yang kurang lebih menyumbang $200 juta kepada revenue dan mengeluarkan $200 juta lagi untuk mengembangkan sistem online bagi Blockbuster. Salah satu petinggi perusahaan bernama John Keyes tidak setuju dengan usulan tersebut dan mengakibatkan dipecatnya John Antioco dari Blockbuster pada tahun 2005. Setelah itu, dengan adanya internet yang semakin canggih, tidak membantu Blockbuster dalam memperbaiki nasibnya. Berikut faktor penyebab kegagalan Blockbuster. Yang pertama, mereka menghasilkan revenue yang sangat kuat. Kemudian munculnya kompetitor kuat. Kemudian penerapan model bisnis dan timing yang salah. Kemudian kebutuhan konsumen yang baru.
Untuk pertanyaan pertama, dengan cara apa Blockbuster mencapai kesesuaian strategis yang lebih baik daripada toko lokal? Yang pertama, Blockbuster memberikan fasilitas dalam memilih judul film yang lebih banyak. Yang kedua, penyesuaian produk. Yang ketiga, optimalisasi biaya. Yang keempat, lokasi yang nyaman. Dan yang kelima, manajemen inventory yang efektif dan operasional. Baik, kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu mengenai layanan streaming film saat ini, yaitu Netflix. Netflix dibentuk pada tahun 97 di California, dicetuskan oleh Reed Hastings dan Mark Grundrup. Awalnya strategi yang digunakan berfokus pada penjualan dan penyewaan DVD, hingga akhirnya setahun setelahnya, yaitu tahun 98-99, mulai berfokus ke penyewaan DVD yang dikirim ke pelanggan. Jadi memanfaatkan kantor pos. Kemudian pada tahun 2007, Netflix mulai merilis layanan platform streaming mereka. Kemudian sejak tahun 2016, Netflix telah digunakan hampir di 190 negara. Mengapa Netflix sangat terkenal? Pertama, variasi judul film yang tersedia. Terhitung dari 2009, terdapat 100.000 judul film yang disediakan. Film-film ini tercakup dalam 30% film yang baru rilis dan 70% film yang lama. Kemudian yang kedua, pengiriman yang cepat dan handal melalui distribution center. Apabila DVD dikembalikan, maka antrian pelanggan berikutnya langsung bisa menyewanya. Jadi, ketika ada seseorang yang telah mengembalikan DVD yang sudah dipinjam, kemudian DVD tersebut akan langsung disewa oleh pelanggan berikutnya sesuai nomor antrian. Jadi tidak perlu menunggu waktu yang lama karena telah disediakan oleh distribution center. Kemudian Netflix menyewa judul film lama. Jadi judul-judul film lama ini disewa oleh Netflix melalui studio penyewaan. Kriteria judul film lama yaitu 13 minggu setelah perilisan. Jadi ketika ada judul film yang telah rilis selama 13 minggu, maka Netflix menyewa film tersebut dalam periode tertentu. Jadi nanti bagi hasil kepada studio tersebut. Kemudian yang keempat, sadar potensi teknologi. Pihak Netflix tidak menutup kemungkinan bisnis mereka berkembang melalui platform media streaming. Ini mengacu pada kasus ketika tahun 2007, ketika Netflix mulai merilis platform streaming mereka. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa Blockbuster kalah dari Netflix? Terdapat dua dimensi yang dimakan oleh Netflix ketika bersaing dengan Blockbuster, perusahaan penyewa kaset yang lebih dulu ada. Yang pertama, dimensi variasi. Variasi judul film dari Netflix lebih banyak dari Blockbuster. Seperti yang diungkit tadi, terdapat lebih dari 100.000 judul film yang disediakan oleh Netflix, mengacu dari film baru dan lama, sedangkan menurut data dari Blockbuster sendiri, film-film yang dirilis oleh Blockbuster hanya berkisar 3.000. Kemudian dimensi yang kedua yaitu tidak ada denda bagi terlambat mengembalikan. Jadi ketika di Blockbuster terdapat denda ketika pelanggan tidak mengembalikan tepat waktu, seperti halnya ketika menyewa buku di perpustakaan. Tetapi di Netflix, pelanggan dapat mengembalikan kapan saja asalkan pelanggan memiliki status aktif sebagai pelanggan yang setiap bulan memiliki biaya sekitar $9. Tambahan ini data revenue dari Blockbuster, Netflix, dan Coinstar. Di sini terdapat beberapa list data di mana Blockbuster terlampau banyak mengeluarkan
uang hanya untuk apa ya, salah penempatan lah istilahnya, salah strategi ketika menempatkan estimasi dana. Sekian. Selanjutnya, Redbox. Redbox Ultimate Retail LLC adalah perusahaan penyewaan video Amerika dan Kanada yang mengkhususkan diri pada persewaan DVD, Blu-ray, 4K UHD, dan sebelumnya permainan video melalui kios pengecer otomatis. Kios Redbox menampilkan warna merah khas perusahaan dan terletak di toko serba ada, restoran cepat saji, toko grosir, pengecer massal, dan apotek. Pada awal 2010, Redbox memiliki sekitar 23.000 kios di seluruh negeri, termasuk di restoran McDonald's tertentu, toko grosir terkemuka, dan toko Walmart, Walgreens, dan 7-Eleven. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari kios Redbox. Nah, ini kios ini otomatis dan di tempat yang mudah diakses lokasinya, di mana pelanggannya dapat menyewa film seharga $1 per malam. Film ini dapat dikembalikan ke mesin Redbox mana saja di seluruh negeri tanpa memerlukan keanggotaan. Setiap kios Redbox membawa sekitar 630 keping yang terdiri dari 200 judul film terbaru. Kios Redbox menyewa DVD rata-rata 15 kali dengan rata-rata $2 per transaksi. Setelah itu, DVD bekas tersedia untuk dijual kepada pelanggan seharga $7. Pada pertengahan 2010, Redbox menyumbang 25% dari volume sewa DVD, lebih dari Blockbuster. Nah, kemudian Redbox menyediakan beberapa layanan lain. Yang pertama ada Redbox Free Live TV, adalah saluran yang didukung iklan video berdasarkan layanan permintaan. Layanan ini diluncurkan pada awal Februari 2020 dengan peluncuran nasional pada 18 Februari. Kemudian Redbox Instant. Redbox mulai menguji layanan streaming video secara internal, dijuluki Redbox Instant pada Juli 2012. Layanan tersebut merupakan upaya bersama antara Redbox dan Verizon. Redbox Instant menonaktifkan pendaftaran untuk pengguna baru pada pertengahan 2014, karena semakin banyak orang yang menggunakan situs web untuk memverifikasi kartu kredit curian. Pada panggilan produktif K2 2014, Outerwear, perusahaan induk Redbox, menyatakan bahwa mereka tidak senang dengan Redbox nomor langganan instan. Akhirnya, pada 4 Oktober 2014 diumumkan bahwa Redbox Instan akan ditutup pada 7 Oktober. Hanya 19 bulan setelah peluncuran awalnya, Redbox ditutup. Redbox Instan. Nah, kemudian ada Redbox On Demand. Pada 13 Desember 2017, Redbox menawarkan layanan baru bernama Redbox On Demand. Seperti Redbox Instant, ini adalah layanan streaming, tetapi berdasarkan model yang berbeda, tidak memerlukan keanggotaan apapun, dan daftarnya akan berisi rilis baru serta beberapa judul yang diklaim tidak akan pernah tersedia di layanan seperti Netflix. Judul-judul itu berasal dari perpustakaan studio film utama kecuali Disney Plus Lionsgate.